Halo teman-teman semua, selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Magic Academy Genius Blinker. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Melanjutkan dari kabar sebelumnya, Aisel menghentikan Baekhyusel karena dirinya ingin menanyakan sesuatu padanya. Dalam pikirannya, Aisel meyakini suatu hal di mana Baekhyusel adalah seseorang yang sangat pintar, terlepas dari nilai ujian masuknya yang paling rendah. Bahkan, Aisel berani mengatakan bahwa Baekhyusel seharusnya memiliki kepintaran yang sebanding dengan para ranker teratas, atau maksudnya adalah kelima perwakilan siswa terbaik. Terlebih lagi, pertanyaan yang diberikan oleh Profesor Carlin memiliki tingkatan kesulitan yang sama dengan tingkatan pertanyaan universitas. Meskipun Stella dikatakan sebagai tempat di mana para jenius berkumpul, tapi Aisel sangat penasaran dengan siapa sebenarnya Baekhyusel sebenarnya. Selama Aisel mengikuti kelas bersama dengan Baekhyusel, dirinya berpikir jika apa yang dilakukan Baekhyusel hanyalah sebuah kebetulan. Namun setelah cukup lama mengamati, Aisel akhirnya yakin jika Baekhyusel pasti memiliki strategi pendaftaran khusus dan membuatnya bisa masuk dengan nilai yang seperti itu. Jika dugaannya memang benar, Aisel tidak ingin kehilangan kesempatan ini dan dirinya harus memperoleh informasi yang dapat membantunya lulus dengan nilai terbaik di akademi. Aisel kemudian menanyakan pada Baekhyusel, setelah kelas ini selesai, Baekhyusel ingin pergi ke kelas mana? Baekhyusel menanyakan kenapa Aisel bertanya hal itu dan apakah Aisel sebenarnya memiliki ketertarikan pada dirinya, tapi Aisel mengatakan itu menjijikkan dan Baekhyusel membalas itu lebih menjijikkan baginya. Dalam pikirannya, Baekhyusel ini adalah orang dewasa yang tak mungkin untuk berkencan dengan anak SMA, dan Baekhyusel mengatakan memangnya kenapa Aisel bertanya kelasnya. Aisel mengatakan dirinya menelaah sedikit demi sedikit kelas-kelas yang Baekhyusel ambil, dan nampaknya semua itu adalah kelas di mana mereka bisa mendapatkan nilai tinggi dengan mudah. Intinya, Aisel ingin agar Baekhyusel membocorkan strategi belajar itu dari mana, soalnya itu sangat penting untuk membantunya di akademi. Baekhyusel tentunya beralasan jika itu cuma kebetulan saja dan dirinya tidak memiliki strategi belajar atau semacamnya. Baekhyusel kemudian berbalik sambil mengatakan jika hanya itu pertanyaannya, maka dirinya akan pergi terlebih dulu, tapi Aisel sepertinya masih ingin berbicara lebih lanjut. Aisel mengatakan agar Baekhyusel berhenti, tapi Baekhyusel tampaknya tidak ingin mendengarkan sama sekali. Aisel tentunya merasa sedikit kecewa karena Baekhyusel langsung pergi, tapi tentu saja Aisel tidak akan berhenti sampai di sini saja. Sambil berlari, Aisel meminta agar Baekhyusel untuk berhenti dan Baekhyusel tentunya berbalik sambil menanyakan apa lagi yang ingin dia katakan. Baekhyusel menanyakan kenapa Aisel terus mengikutinya, padahal dia bisa belajar hal semacam ini pada orang lain, sebab di akademi ini banyak sekali orang pintar. Baekhyusel juga memberitahu jika Aisel bisa mengikuti dirinya seperti yang dia lakukan sebelumnya karena ia tidak akan memperdulikan hal tersebut. Aisel tentunya mengatakan siapapun yang mengikuti kelas Defiant bakal mendapatkan nilai A+, jadi dirinya agak percuma mengambil kelas itu, tapi jika dirinya selalu berada di kelas yang sama dengan Baekhyusel, maka itu akan berpengaruh buruk pada nilai Baekhyusel sendiri. Baekhyusel tak menyangka jika Aisel masih mengkhawatirkan nilai orang lain, padahal Aisel sendiri yang paling dirugikan jika dia tidak bisa mendapatkan beasiswa dari akademi. Meskipun Baekhyusel agak sebel dengan sikap Aisel, tapi tampaknya pemeran utama wanita tetaplah seorang pemeran utama. Sambil memasang wajah manis, Aisel memohon agar Baekhyusel merekomendasikan satu kelas saja yang mudah untuk mendapatkan nilai bagus, tapi Baekhyusel mengatakan apakah Aisel berpikir bisa meluluhkannya dengan wajahnya. Aisel tentunya mengatakan Baekhyusel sangat aneh, sebab setiap kali dirinya melihat wajahnya sendiri, stresnya akan menjadi hilang, dan Baekhyusel mengatakan memangnya hal itu akan mempan pada orang lain. Aisel mengatakan dirinya tadi hanya bercanda, karena dirinya sudah menyiapkan kompensasi jika Baekhyusel menolak permintaannya, dan Baekhyusel menanyakan memangnya kompensasi apa. Dalam pikirannya, Baekhyusel merasa sangat aneh karena anak-anak di sini suka sekali menawarkan kompensasi ketika mereka sedang bernegosiasi dengan seseorang. Aisel menanyakan apakah Baekhyusel mengetahui tentang cerita hantu tower ke-7 dan Baekhyusel cukup terkejut sambil mengatakan dirinya sudah tahu, tapi Aisel mengatakan jika dirinya mengetahui ceritanya lebih banyak. Aisel mengatakan jika tower ke-7 adalah gedung terbengkalai yang menghilang dan ada banyak barrier yang mencegah orang-orang agar menjauh dan tidak mendekati tower itu. Namun ketika Aisel ingin melanjutkannya, Baekhyusel menyuruh agar Aisel berhenti untuk bercerita tentang tower itu.
Aisel tentunya menanyakan apakah Baek Yusel baik-baik saja, tapi dalam pikirannya, Baek Yusel bisa saja menjadi gila karena mendapatkan informasi itu dari Aisel secara langsung. Sebagai informasi, cerita Aisel barusan itu sangat penting karena dengan cerita itu, Flame bisa dengan pesat meningkatkan afeksinya terhadap sang protagonis pria. Fakta bahwa Flame mengetahui Tower ke-7 berarti di novel aslinya Aisel pasti mengetahuinya dan Aisel harus memberitahu informasi itu kepada sang protagonis pria dan bukan kepada karakter sampingan seperti Baek Yusel. Baek Yusel kemudian pergi sambil beralasan jika ceritanya tidak menarik sama sekali dan cerita itu sedikit menyeramkan untuk didengar. Aisel mengatakan jika ceritanya tidak seram dan ia menanyakan apakah Baek Yusel takut dengan hantu, tapi Baek Yusel mengatakan tidak usah dipikirkan karena ia akan memberitahunya secara gratis. Aisel tentunya bingung karena sebelumnya Baek Yusel bertingkah seperti tidak ingin memberitahunya, tapi sekarang malah berubah pikiran dan Baek Yusel mengatakan itu terserah dirinya. Baek Yusel sebenarnya tidak ingin terlalu terlibat dan membuat alur ceritanya menyimpang, tapi melihat Aisel yang serius meminta bantuannya, Baek Yusel merasa tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Baek Yusel menyarankan agar Aisel mengambil kelas Meditation Journey into the Abyss sebagai kelas seni bebasnya, meskipun tidak ada kaitannya dengan nilai, tapi itu sangat berguna baginya. Aisel tentunya menanyakan kenapa ia harus mengambil meditasi, padahal dirinya sudah mengambil kelas Divine Moon, dan apakah Baek Yusel menyuruhnya untuk mendalami kultivasi. Baek Yusel beralasan jika masternya dulu posisinya adalah bishop seperti Aisel, dan melalui meditasi, gurunya bisa meningkatkan sihirnya dengan pesat. Aisel tentunya menanyakan lagi, memangnya bisa meningkatkan kekuatannya hanya dengan bermeditasi, dan Baek Yusel mengatakan kurang lebih seperti itu. Meskipun kenyataan ini masih belum diketahui oleh semua orang, tapi Baek Yusel tahu jika meditasi itu sangat penting bagi para bishop yang menggunakan sihir penghancur berskala besar. Alasannya sangat sederhana, karena meskipun bishop menggunakan perapalan yang presisi dari rumus dan persamaan, tapi sejatinya yang menggerakkan mana adalah pikiran mereka. Baek Yusel mengatakan biasanya dirinya tidak mau memberitahukannya pada siapapun, tapi ia membuat pengecualian pada Aisel yang imut, dan Aisel mengatakan bukankah Baek Yusel mengatakan jika dirinya ini jelek. Meskipun begitu, Aisel berterima kasih karena Baek Yusel membantunya dalam memilih kelas yang bisa menaikkan kemampuannya, meskipun bukan menaikkan nilainya. Aisel kemudian berpamitan pada Baek Yusel sambil mengatakan jika ia ingin bertemu lagi kapan-kapan dan Baek Yusel mengatakan terserah. Dalam pikirannya, Baek Yusel agak menyesal memberitahu Aisel karena dirinya takut hal tersebut akan berpengaruh besar pada masa depan yang seharusnya terjadi. Tapi jika Baek Yusel membiarkannya saja karena dirinya takut, maka di masa depan dirinya tidak akan bisa menyelamatkan Aisel dari kematian yang begitu tragis di dunia ini. Namun jika sedikit membantunya itu bisa membantu Aisel, sepertinya menyarankannya untuk mengambil kelas meditasi akan sangat bermanfaat baginya. Setelah dipikir-pikir lagi, Baek Yusel menemukan sesuatu yang hampir saja dirinya lupakan. Baek Yusel sadar jika karakter yang sedang dirinya pakai saat ini adalah seorang penyihir, dan kenapa dirinya tidak kepikiran untuk latihan sampai sekarang. Baek Yusel di dalam game juga melatih tubuhnya dengan keras untuk membangkitkan fisik dia yang tertinggal dalam hal sihir, dan hal itu membuatnya berkembang dengan sangat pesat. Jika di dalam game, Baek Yusel bisa melatih dan mendapatkan XP hanya dengan sekali pencet tombol, tapi sekarang dirinya harus melakukannya secara langsung. Terlebih lagi, akhir-akhir ini cukup tenang dan tidak ada episode baru atau pembaruan monster, jadi dirinya belum mendapatkan XP sama sekali semenjak masuk semester pertama. Baek Yusel rasa jika dirinya harus berterima kasih pada Aisel lain kali, karena berkat dia, dirinya akhirnya tahu langkah apa yang harus dirinya lakukan selanjutnya. Setelah sibuk seharian mengikuti kelas, Baek Yusel akhirnya telah kembali ke kamar asramanya yang begitu besar dibandingkan kos-kosan. Sebagai informasi, para siswa Akademi Stella akan tinggal di asrama mereka yang sudah ditentukan, di mana sistem asrama bisa digunakan oleh para player untuk mendekorasi sesuka hati. Bagi Baek Yusel, karena rumah di kampung halamannya telah terbakar hangus, maka satu-satunya rumah baginya adalah asrama yang disediakan oleh akademi. Asrama dibagi berdasarkan kelas masing-masing, di mana ukuran ruangannya sama, tapi jumlah orang yang dimasukkan pada setiap kamar berbeda, tergantung kelas muridnya. Tentu saja, lantai tertinggi hanya dimiliki oleh siswa kelas S, dan Baek Yusel merasa agak kesepian, meskipun itu sangat bagus karena dirinya bisa menggunakan kamar ini sendirian. Baek Yusel tentunya langsung memulai latihannya, di mana dia mencoba untuk berkultivasi, sama seperti orang-orang yang berada di dalam Manhwa Murim.
Baek Yusul tahu jika statistik bukanlah sesuatu yang paling penting di dunia ini. Karena ini adalah kenyataan, maka dirinya harus membiasakan diri dengan tubuhnya yang sekarang. Selama dirinya bermain game ini, Baek Yusul mengetahui bahwa karakternya ini merupakan seorang jenius yang mampu memanifestasikan sword aura dengan sangat baik. Dalam permainannya, Baek Yusul memanfaatkan mana yang disirkulasi tanpa henti di dalam tubuhnya, dan karena tidak ada yang memperhatikannya, fakta tersebut tidak diketahui siapapun. Selain itu, karakter Baek Yusul adalah seorang Swordmaster jenius yang merupakan satu-satunya orang di dunia ini yang berhasil mencapai puncak Swordmastership. Karena Baek Yusul memutuskan untuk menapaki jalan Swordmaster sekali lagi, maka dirinya harus bisa mengatur nafasnya dengan baik, karena itu menentukan aliran mana ke seluruh tubuhnya. Jika dirinya bisa meningkatkan jumlah mana yang dirinya ambil secara perlahan setiap kali dirinya mengambil nafas, maka nantinya dirinya bisa mengambil jumlah yang cukup dalam sekali nafas. Skill karakter sendiri tidak naik level hanya dengan mengumpulkan XP, karena mereka harus terus menggunakan skillnya agar skill tersebut bisa naik, yang berarti dirinya harus berlatih dan meningkatkan pemahaman atau pengalamannya tentang skill miliknya. Waktu pun telah berlalu, dan malam hari kini telah berubah menjadi pagi hari selama Baek Yusul berkultivasi. Waktu yang Baek Yusul habiskan tampaknya juga membuahkan hasil, karena sekarang tubuh Baek Yusul mulai dikelilingi oleh aura. Baek Yusul tentunya cukup terkejut dengan perasaan yang dirinya rasakan setelah membangkitkan auranya. Terlebih Baek Yusul adalah seseorang dengan penyakit Manalekage Syndrome sejak kecil. Memang auranya saat ini masih samar-samar, tapi Baek Yusul sudah bisa merasakan jika dirinya telah mendapatkannya. Tidak hanya itu saja, Baek Yusul sekarang rupanya telah meningkatkan level skill Manalekage Syndrome miliknya dan juga skill blink miliknya telah naik level. Baek Yusul tentunya merasa sangat senang karena ia berada satu langkah lebih dekat menuju dengan tujuannya dan dirinya pasti bisa meraih true ending dengan kecepatannya seperti ini. Beberapa hari setelahnya, para siswa sekarang tampaknya telah berkumpul di padang rumput yang hijau karena saat ini sedang ada kelas praktik bersama dengan kelas lainnya. Flame berpikir jika padang rumput beserta dengan anginnya yang justru terbuat dari sihir malah terasa seperti sangat nyata dan tidak seperti sedang dibuat-buat. Sebagai informasi, para murid sekarang sedang berada di dalam kubah Stella dan bukan di alam liar, karena kubah itu adalah sejenis dimensi saku yang dipasang di Akademi Stella. Kubah Stella juga bisa dimanipulasi dengan bebas baik ukurannya, medannya, maupun cuacanya, karena itu memang termasuk dalam fitur yang dimiliki oleh kubah ini. Semua acara olahraga dan berbagai tipe event lainnya, termasuk dungeon, gate, dan monster training juga diadakan di dalam kubah Stella karena fiturnya yang sangat memadai. Flame menghitung jika peserta yang mengikuti praktik gabungan kali ini terdiri dari 50 siswa untuk masing-masing kelas A1 dan kelas A2. Lalu ada 41 siswa di kelas S dengan total pesertanya adalah 441 siswa. Jika mengikuti novel yang dirinya baca, Flame yakin jika kelas S aslinya cuma berisikan 39 orang saja, dan dirinya berpikir hanya akan ada 40 siswa termasuk dengan dirinya. Namun, Flame sama sekali tidak menyangka jika akan ada satu orang lagi yang ditambahkan di dalam kelas S, yang bahkan dirinya saja tidak pernah ketahui. Flame tentunya mencurigai siapa sebenarnya Baek Yusul yang sebenarnya, sebab di dalam novel, siswa Akademi Stella berisikan 1140 siswa, dan itu belum termasuk dirinya. Alhasil, dengan total 1441 siswa Akademi Stella saat ini, Flame yakin jika Baek Yusul sebenarnya sudah berada di dalam novel tersebut, namun tidak pernah muncul di dalam cerita. Flame yakin cepat atau lambat dirinya pasti akan mengetahui identitas sebenarnya Baek Yusul, meskipun itu akan membutuhkan sedikit banyak waktu. Terlebih lagi, Flame yakin jika hanya dirinya seorang yang mengetahui fakta sebenarnya dunia ini, tapi sayang sekali Flame ini tidak tahu jika dirinya juga termasuk karakter buatan di dalam game. Flame rasa dirinya harus mulai bersiap karena pelajarannya seharusnya akan segera dimulai dan dirinya harus mengambil posisi. Namun selagi berjalan, Flame mendengarkan obrolan para murid yang sepertinya sedang menjilat Pangeran Jeremy. Para siswa itu mengatakan jika mereka langsung ikut mendaftar kelas penelitian Soft Magic karena katanya Pangeran Jeremy mendaftar sebagai siswa di kelas tersebut. Dengan senyumannya yang ramah, Jeremy mengatakan itu adalah berita bagus, jadi dirinya berharap bisa bersenang-senang bersama dengan mereka semua sewaktu di kelas nanti. Flame tentunya memperhatikan Jeremy dari kejauhan karena sepertinya Flame sudah mengetahui orang seperti apa Jeremy itu. Di dalam novel aslinya, Jeremy sangat terobsesi dengan Aisel, tetapi ditolak olehnya, dan pada akhirnya Pangeran Jeremy berubah menjadi seorang villain.
Flem sudah tahu jika sikap Pangeran Jeremy itu sangat baik dan ramah, tapi di balik semua itu, Pangeran Jeremy sudah memperhitungkan semua tindakannya. Flem merasa jika sebaiknya dirinya tetap berhati-hati dan menjaga jarak dengan Jeremy, sebab dirinya tidak mau membuat kehidupannya menjadi kacau. Jeremy yang melihat Flem terus menatapnya, tentunya melambaikan tangannya dengan begitu ramah, dan Flem berpikir jika Pangeran Jeremy memang terlihat begitu tampan. Flem tentunya membalas lambaian tangan tersebut, dan ia sekarang paham alasan kenapa banyak orang yang menjilat dan mencoba mendekatinya. Dari semua siswa yang berada di Akademi Stella, Flem merasa circle pertemanan Pangeran Jeremy adalah yang paling mencolok karena berisikan bangsawan kelas tinggi. Flem berpikir untuk lebih berhati-hati karena dunia sekarang ini adalah kenyataan baginya, dan dirinya harus mempersiapkan diri untuk masa depan nanti. Namun ketika Flem sedang berjalan menjauh darinya, Jeremy tampaknya sedang memperhatikan Flem tanpa berbicara apapun. Entah apa yang sedang direncanakan, tapi sekarang kita masih belum tahu karena penulis manhwanya nggak ngasih tahu. Profesor Lee Han-wol kemudian datang sambil mengatakan dirinya akan menjelaskan tentang latihan sederhana ini sebelum memulai latihannya hari ini. Lee Han-wol memberitahu jika latihan ini sangatlah sederhana sebab dirinya hanya ingin mengetahui seberapa tinggi level para siswa agar dirinya bisa mengajari mereka dengan benar. Latihan ini juga akan dirinya awasi secara langsung, dan jika ada yang tidak suka dengan itu, Lee Han-wol ingin agar mereka memendamnya saja. Lee Han-wol juga menegaskan jika profesor berhak untuk mengambil maupun menambahkan poin mereka, dan mereka akan dikeluarkan jika poin yang mereka dapatkan turun hingga angka tertentu. Latihan kali ini akan dilakukan di dungeon tiruan, dan ia akan menggunakan fenomena yang terjadi di dungeon asli, sekaligus jebakan dan monster untuk menguji kemampuan mereka. Lee Han-wol memberitahu jika para siswa bisa mendapatkan 4 poin jika berhasil mengalahkan monster dengan level 1. Sementara itu, jika para siswa berhasil mengalahkan monster level 2, maka mereka akan mendapatkan 8 poin atau 2 kali dari monster level 1. Akan tetapi, jika mereka berhasil mendapatkan stick point, maka siswa tersebut akan mendapatkan 20 poin. Lee Han-wol juga memberitahu bahwa 5 siswa posisi teratas akan mendapatkan hadiah kecil dan keistimewaan toko, tapi murid dengan poin 0 akan mendapatkan pengurangan poin. Lee Han-wol tidak melarang mereka untuk membuat kelompok jika mereka takut, tapi hal tersebut akan membuat poin yang mereka kumpulkan harus dibagi rata dengan satu tim. Selain itu, jika para siswa bisa menyingkirkan para murid lain, mereka bisa mendapatkan seluruh poin yang mereka miliki, dan Lee Han-wol kemudian pergi sambil mendoakan keberuntungan mereka. Dengan kepergian Profesor Lee Han-wol, para murid sangat terkejut karena sebuah guncangan kuat tiba-tiba terasa di sekitar mereka. Tampaknya, gempa tersebut adalah proses dari pembentukan dungeon tiruan, di mana sebuah akar yang merambat keluar mulai memisahkan beberapa siswa. Flem tentunya sangat terkejut melihat bagaimana proses pembentukan dungeon buatan secara langsung setelah masuk di dunia ini. Terlebih lagi, Flem yang membaca novel ini tentunya sudah mengetahui jika dungeon tiruan ini adalah dungeon Jack dan pohon kacang.